Joko Widodo akan pimpin 7 pertemuan di KTT ASEAN ke-42 yang akan digelar di Labuan Bajo. Arus balik yang kondusif, rekayasa lalu lintas one way Kali Kangkung Cikampek sempat dihentikan. Warga Berkeley, Amerika Serikat menikmati pertunjukan wayang kulit. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang edisi Jumat 28 April 2023 kembali hadir bersama saya Lydia Rotinsulu dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Menjelang akhir pekan dan puncak arus balik periode kedua, pantauan arus lalu lintas terlihat lancar. Kemacetan atau kepadatan terjadi bukan karena jumlah kendaraan, melainkan adanya pasar tumpah. Seperti ini terlihat di Cikarang, Jawa Barat. Arus lalu lintas terlihat lancar setelah para pengendara melewati pasar tumpah. Selain pasar tumpah, kemacetan yang terjadi juga diakibatkan bus yang menurunkan penumpang di jalan sehingga menyebabkan arus kendaraan tersendat. Kelancaran arus lalu lintas juga membuat Korlantas Polri menghentikan rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung sampai kilometer 72 Jakarta Cikampek. Meski demikian, pengendara diimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas karena perubahan rekayasa lalu lintas sangat mungkin terjadi mengikuti perkembangan terbaru. Penghentian rekayasa lalu lintas one way berdasarkan data dan kondisi sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Data per 27 April 2023 menunjukkan persentase jumlah kendaraan di bawah parameter rekayasa lalu lintas. Dan berikut data arus lalu lintas dari arah timur menuju Jakarta. Traffic counting kilometer 428 plus 500B Jalan Tol Semarang Solo arah Jakarta, rata-rata jumlah lalu lintas selama 3 jam berturut-turut sebanyak 2.565 kendaraan setiap jamnya di bawah parameter rekayasa lalu lintas yaitu 2.800 kendaraan per jam. Sementara itu gerbang tol Banyumanik arah Jakarta, rata-rata lalu lintas selama 3 jam berturut-turut sebesar 2.898 kendaraan per jam di bawah parameter rekayasa lalu lintas sebesar 3.000 kendaraan per jamnya. Sementara traffic counting di kilometer 190B Palikanci, rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut yaitu sebesar 3.704 kendaraan per jamnya, masuk ke dalam parameter rekayasa lalu lintas 2.700 kendaraan per jam. Sementara itu arus kendaraan dari arah Bandung ke Jakarta juga terpantau kondusif. Di gerbang tol Cikatama, Kalihurip, dan Kalitama,
Rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut sebesar 7.363 kendaraan per jamnya dengan parameter kontraflow JAPEC sebesar 6.440 kendaraan per jam untuk ketiga gerbang tol tersebut. Apabila terjadi kepadatan, maka harus dilakukan rekayasa kontraflow dari kilometer 70 Cikatama sampai dengan kilometer 47. Traffic counting di kilometer 100B Cipularang, rata-rata volume lalu lintas selama 3 jam berturut-turut mencapai 2.381 kendaraan per jam di bawah parameter rekayasa lalu lintas sebesar 2.800 kendaraan per jam. Sebenarnya tidak terkendala kemacetan karena terorganisir dari kepolisian. Terima kasih untuk aturan jalur lalu lintasnya bagus banget. Alhamdulillah untuk tahun ini arus mudiknya lancar, aman. Terima kasih untuk jajaran Kapolri dan lainnya atas kerjasamanya untuk melancarkan mudik pada tahun 2023. Terima kasih untuk Bapak Kapolri dan sejajar atas arus mudiknya yang sekarang benar-benar lancar, arus balik ataupun arus mudik benar-benar lancar. Arus mudik lancar, pulang juga lancar. Terima kasih untuk Bapak Kapolri dan beserta jajarannya dan selalu menjaga setiap di jalannya. Pengawalan dari TNI Polri tadi sudah sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk yang pihak yang terkait. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, baik dalam pelayanan maupun keamanan dan lain sebagainya. Senang sekali saya tahun ini bisa mudik bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolri serta jajarannya terkait arus mudik dan arus balik. Semoga ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK SIMHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Allah
saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat menyediakan layanan kesehatan dan konseling kejiwaan untuk personel pos pengamanan operasi ketupat Lodaya 2023 Polres Sukabumi. Layanan ini diberikan untuk memastikan kondisi setiap personel yang bertugas selalu siap melayani masyarakat, khususnya pemudik.
Mobil patroli Dinas Polsek Grobogan, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah ini sengaja dimodifikasi dengan memasang magnet agar bisa menarik ranjau-ranjau paku yang mengganggu pengguna jalan raya. 2 unit mobil dikerahkan tim sapu bersih ranjau paku di sepanjang jalur mudik di Kecamatan Grobogan menuju Kabupaten Pati. Hasilnya, cukup banyak paku yang tertarik oleh magnet. Tak hanya menjadikan mobil patroli sebagai penyapu ranjau paku, Polsek Grobogan juga menyediakan alat-alat bengkel sederhana di bagian belakang mobil. Polsek Grobogan dalam hal ini kendaraan kami di kendaraan Panther patroli kita lengkapi dengan public address, juga kita lengkapi juga dengan modifikasi untuk menyapu paku yang berada di jalan, antisipasi ban bocor karena diakibatkan paku. Di mobil kami lengkapi dengan kompresor menambah angin ban mobil ataupun sepeda motor yang mengalami kempes. Selain mengerahkan tim sapu ranjau paku, anggota Polsek Grobogan juga menyiagakan personelnya untuk membantu pemudik di perjalanan. Mereka memasang sejumlah imbauan kepada para pemudik agar berhati-hati melintas di jalur mudik ekstrim di wilayah Tanjakan Gunung Kendeng Utara. Tim Humas Polsek Grobogan, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemudik dari ancaman ranjau paku dan besi yang membahayakan, panjangnya waktu pelaksanaan pengamanan Lebaran ditambah dengan tingginya aktivitas personil dalam kegiatan pengamanan yang terkadang tidak mengenal waktu sangat menguras tenaga bagi para personil Polres Sukabumi, Polda Sukabumi di lapangan. Apalagi ditambah dengan cuaca yang berubah sangat cepat. Untuk memastikan kesehatan baik fisik maupun psikis personel yang bertugas, bagian sumber daya manusia serta seksi Dokes Polres Sukabumi memberikan pelayanan kesehatan dan konseling kepada anggota pos pengamanan. Jadi kami dari konselor menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, nanti apabila ada pada saat pelaksanaan dinas terasa capek, Bapak istirahat saja. Apalagi akhir-akhir ini cuaca sedang panas-panasnya, jangan lupa nanti minum. Apabila pada saat istirahat, Bapak Ibu bisa relaksasi. Relaksasinya seperti apa, Pak? Bisa dengan nanti Bapak pejamkan matanya, tarik nafas, tahan, buang. Diulangi terus. Pemeriksaan kesehatan dan konseling ini merupakan perintah dan arahan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede. Instruksi ini diberikan setelah Kapolres berkeliling memantau kondisi anggota di pos pengamanan. Tim Humas Polres Sukabumi, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita main ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SINHUM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngerantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk Bu. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara,
akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Korlantas Polri beserta jajaran akan memberlakukan rekayasa lalu lintas dan ganjil genap agar terciptanya mudik Lebaran 2023 yang aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik Lebaran 2023 berupa kontraflow, mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai dengan kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Kemudian, dilanjutkan one way mulai dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Penerapan ganjil genap diberlakukan mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Rekayasa lalu lintas dan ganjil genap arus mudik Lebaran 2023 mulai diberlakukan pada Selasa 18 April 2023 pukul 14 sampai dengan pukul 24, Rabu 19 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Kamis 20 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24, Jumat 21 April 2023 pukul 8 sampai dengan pukul 24. Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas kepolisian. Dihimbau bagi pengendara untuk mengikuti rambu-rambu lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Mudik aman, selamat, tertib, lancar, dan sehat. Informasi terhangat dari tanah air. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SINHUM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP RS7 SIK MSI, Dirlantas Polda Kalimantan Tengah. Tak terasa bahwa Lebaran sudah di depan mata. Tentunya bahwa Lebaran ini adalah menjadi momen yang kita tunggu bersama-sama. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai dalam menghadapi arus mudik dan balik agar dapat merencanakan dengan matang. Selalu mematuhi arus lalu lintas dan aturan lalu lintas, lengkapi administrasi kendaraan seperti SIM, STNK, cek kondisi kendaraan Anda sebelum bepergian, dan pastikan kondisi fisik Anda dalam keadaan prima. Kalimantan Tengah dengan luasan 1,5 kali Pulau Jawa menjadi tantangan bagi pemudik antar kabupaten atau provinsi yang menggunakan jalur darat, yang mana kondisi jalan sempit dan kurang baik, lonjakan animo kendaraan hingga cuaca juga mempengaruhi arus lalu lintas perjalanan Anda. Bagi Anda yang memilih mudik menggunakan pesawat udara ataupun kapal laut, Anda bisa melewati bandara yang memiliki rute sesuai tujuan Anda dan beberapa pelabuhan yang ada di Kalimantan Tengah, seperti Pelabuhan Sampit, Pelabuhan Panglima Utar, di Pangkalan Bun, ataupun Pelabuhan Bahaur yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Semoga perjalanan mudik sahabat lalu lintas dalam keadaan aman, tertib dan lancar. Mudik aman, mudik nyaman, salam bersih. Polri menerapkan rekayasa arus lalu lintas dan ganjil genap arus mudik pada tol Jakarta Cikampek saat operasi ketupat dalam rangka libur Hari Raya Idul Fitri 2023. Rekayasa arus lalu lintas berupa penerapan sistem kontraflow mulai dari kilometer 47 gerbang tol Karawang Barat sampai kilometer 72 gerbang tol Cikampek. Dilanjutkan dengan penerapan sistem one way dari kilometer 72 gerbang tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Presiden Joko Widodo akan mengikuti 8 pertemuan di KTT ASEAN. Presiden Jokowi pun menggelar rapat terbatas terkait persiapan KTT ASEAN yang akan berlangsung di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 dan 11 Mei 2023.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hari Kamis 27 April 2023 di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam rapat ini, Kepala Negara membahas sejumlah persiapan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai mengikuti ratas mengatakan bahwa terdapat 8 pertemuan yang akan diselenggarakan dalam puncak KTT ke-42 ASEAN. Menlu Retno menyebut bahwa Presiden Jokowi akan memimpin langsung 7 dari 8 pertemuan tersebut. Jadi prosesnya itu dari Dubes ASEAN, kemudian ke SOM, masuk ke pertemuan menteri, dan larinya adalah ke KTT. Nah, Bapak Presiden sendiri selama 2 hari KTT akan mengikuti 8 pertemuan. Jadi KTT-nya itu akan ada 2 format, dalam format plenary maupun format retreat. Selain 2 dari KTT itu sendiri, Bapak Presiden dan para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan interface, interaksi dengan parlemen, dengan pemuda, dengan bisnis, dan dengan high level task force. High level task force ini yang diberi tugas untuk mempersiapkan visi ASEAN ke depan. Jadi ini kerjanya adalah kerja untuk mempersiapkan visi jangka panjang ASEAN, plus ada pertemuan IMT-GT. IMT itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini adalah pertemuan subkawasan dan pertemuan BIM-MEAGA. BIM itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi dalam konteks ASEAN, selain ASEAN itu sendiri, ada beberapa pertemuan subregional. Jadi total ada 8 pertemuan, 7 pertemuan diantaranya itu akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Menteri Luar Negeri Retno menambahkan dalam KTT ke-42 ASEAN, Indonesia sebagai ketua juga berusaha untuk membumikan ASEAN dalam bentuk berbagai kerjasama dan proyek-proyek yang bersifat konkret, mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Konferensi tingkat tinggi ke-40 ASEAN akan berlangsung di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10 sampai 11 Mei 2023. Polres Flores Timur mengawal proses seremonial damai secara adat pasca tawuran antar pemuda di Kelurahan Larantuka dan Kelurahan Balela di Kecamatan Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dalam proses damai secara adat ini, sebelum dimulai, kedua belah pihak duduk berbaur untuk mendengarkan arahan dari Kapolres Flores Timur, AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika, Camat Larantuka Aloysius Ribeiro, termasuk Lurah Balela, Lurah Larantuka, dan 2 orang tokoh masyarakat. Kapolres Flores Timur AKBP I Gede Ngurah Joni Mahardika mengatakan, personel Polres Flores Timur tetap disiagakan di lokasi tawuran sebagai upaya antisipasi terjadinya tawuran susulan yang bisa berujung pada pengerusakan rumah warga dan juga tempat usaha. Kapolres Flores Timur mengimbau warga jangan mudah terprovokasi dengan segala bentuk keonaran. Sebaliknya, warga diminta bekerja sama dengan polisi agar masalah tawuran dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku. Sebelumnya, satu tempat usaha pangkas rambut dan sebuah kios di Kelurahan Balela, Kecamatan Larantuka, rusak setelah insiden tawuran antara kedua kelompok pemuda yang terjadi pada Minggu 23 April lalu. Tawuran ini diduga dipicu akibat konflik pribadi yang belum selesai, sehingga memantik reaksi massa. Mediasi damai secara adat dipimpin Raja Larantuka, Don Andreas Martinus DVG, pada Selasa 25 April di Istana Raja Larantuka. Tim Humas Polres Flores Timur melaporkan untuk Polri TV. Bribka lalu Multasa Marjam, anggota Babin Kamtipmas Kelurahan Grantung, Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah, Polda NTB, berhasil mendamaikan warga desa yang berperang dengan strategi daun sirih. Tidak hanya menyatukan warga, Bribka lalu juga memberikan solusi kekeringan di desa dengan membangun sumur bor serta berani menjadi polisi pemulung untuk merawat dan menjaga lingkungan.
Bribka Lalu Multasa Marjan, anggota Babin Kamtibmas, Kelurahan Gerantung, Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, melakukan berbagai giat yang membuat masyarakat hidup tentram serta terbebas dari kekeringan alam. Di antaranya mendamaikan warga yang sering berperang antar desa, membangun sumur bor saat desa terjadi kekeringan, serta merawat lingkungan bersih dengan memilah sampah organik dan non-organik sehingga dapat menghasilkan uang yang disumbangkan untuk pembangunan masjid dan sebagian untuk kebutuhan masyarakat dan yatim piatu. Bermula saat menjadi anggota Babin Kamtibmas Desa Kawo, Bribka Lalu Multasa Marjan langsung dihadapkan dengan permasalahan perang antar desa, serta rendahnya kepercayaan masyarakat dengan anggota kepolisian. Dari permasalahan tersebut, Bribka Lalu Multasa Marjan akhirnya melakukan kunjungan ke masyarakat dari pintu ke pintu. Dengan rutin, Bribka Lalu melakukan sambang dan membagikan daun sirih secara gratis kepada masyarakat. Dari strategi komunikasi tersebut, akhirnya perlahan masyarakat mulai terbuka dengan Bribka Lalu Multasa Marjan. Dan akhirnya permasalahan yang menjadi pemicu perang antar desa dapat diurai sehingga Kamtibmas kembali terjaga. Untuk menjaga Kamtibmas agar tetap kondusif, Bribka Lalu Multasa Marjan bekerja sama dengan pemerintah Desa Kawo membentuk Badan Keamanan Desa atau BKD. Setiap dusun mengirimkan 2 pemuda untuk dilatih menjadi BKD. Tugas anggota BKD adalah membantu Babin Kamtibmas untuk mensosialisasikan program Kamtibmas. Di mana saat itu masih banyak beberapa pemuda yang mengkonsumsi miras dan narkoba. Dengan adanya Badan Keamanan Desa yang dibina oleh Bribka Lalu Multasa Marjan, keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tercipta. Selain itu, di desa tersebut Bribka Lalu Multasa Marjan juga menyantuni 98 anak yatim yang terdapat di Desa Kawo. Tidak hanya itu, Bribka Lalu Multasa Marjan mengumpulkan para pemuda Karang Taruna untuk membentuk gedang belik atau musik tradisional Sasak, pengiring pengantin ketika menjenguk orang tua pengantin perempuan. Hal ini dilakukan juga untuk mengenalkan generasi muda dalam pelestarian budaya di Lombok Tengah. Tidak hanya sukses menciptakan Kamtibmas, Bribka Lalu Multasa Marjan juga memberikan solusi saat bertugas di Desa Marong, Lombok Tengah yang wilayahnya mengalami kekeringan. Warga di sana saat itu kekurangan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga bahkan untuk ibadah. Setelah berdiskusi dengan sang istri yang merupakan pegawai BPBD Lombok Tengah, akhirnya dengan kerjasama dengan BPBD dan Pemda setempat, pembangunan sumur bor dapat terrealisasi dan warga tidak mengalami kekeringan lagi. Selanjutnya, Bribka Lalu Multasa Marjan bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Kelurahan Gerantung, Polsek Praia Tengah, Polres Lombok Tengah. Di daerah tersebut, Bribka Lalu menginisiasi kebersihan lingkungan. Bahkan saat itu sempat viral adanya polisi pemulung di berbagai media massa. Saat itu, Bribka Lalu Multasa Marjan memisahkan bahan organik dan anorganik sehingga dari giat tersebut mendapatkan nilai ekonomis. Dari hasil tersebut disumbang ke masjid dan yatim piatu di daerah tersebut. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SINHUM mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin.
Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia, serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Setelah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulai? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk Bu. Wis nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatane. Di tengah gema takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten, ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023, 1444 Hijriah, sebagai berikut. Pelabuhan Merak, melayani kendaraan pribadi dan bus, mulai Sabtu, 15 April 2023 sampai Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik Aman Berkesan 2023. Salam presisi. Bribka Sutrisno, Babin Kamtipmas Desa Sumberrejo, Polsek Wuryantoro, Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah menjadi salah satu dalang wayang kulit dari anggota kepolisian. Keilmuan dalang wayang kulit yang dimilikinya sebagai sarana alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan Kamtipmas kepada warga masyarakat. Gono Polres Wonogiri kene lan ana jajaran ex Karesidenan Surakarta kuwi wektu dina iki lagi digalakke operasi knalpot brong ngono lho. Kuwi wis dawuh saka pimpinan Polri, awake dhewe dadi masyarakat iki kudu manut karo dawuh pemerintah. Ya wis, yen ngono aku manut karo sampean, Kang. Mengko anakku tak kandhanane sing motore wis kebacut diwenehi knalpot brong kuwi. Bribka Sutrisno, Babin Kamtipmas Desa Sumberrejo, Polsek Wuryantoro, Polres Wonogiri, Polda Jawa Tengah, memiliki cara unik dalam menyampaikan pesan-pesan dari kepolisian kepada masyarakat. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ini memilih wayang sebagai medianya karena mudah diterima masyarakat. Bribka Sutrisno mencintai wayang sejak kecil. Didukung oleh lingkungan kerja dan keluarga, Bribka Sutrisno ikut melestarikan budaya wayang kulit tersebut. Apalagi wayang kulit bisa menjadi media untuk mensosialisasikan program kepolisian kepada masyarakat secara humanis. Antusiasme masyarakat, utamanya terhadap wayang kulit, masih tinggi. Buktinya, di tengah keterbatasan saat pagebluk corona, masih ada saja warga yang melihat pentas wayang secara langsung maupun virtual. Bribka Sutrisno mengatakan bahwa komunikasi dengan masyarakat berjalan efektif dengan pendekatan budaya. Beberapa pesan Bribka Sutrisno seperti protokol kesehatan, kebijakan pemerintah, sampai terakhir kasus knalpot brong yang mengganggu kenyamanan dapat dimengerti oleh masyarakat. Di situ masyarakat lebih bisa menerima dan lebih mudah diingat dengan pendekatan seni wayang kulit. Pria kelahiran Klaten 12 Januari 1981 ini mulai gencar memberikan pesan-pesan dari Polri lewat wayang sejak awal pandemik pada 2020 lalu. Hal itu masih berlanjut hingga saat ini. Awal dia bisa mendalang adalah ketika menjadi MC di acara campur sari yang dikemas dengan gaya pewayangan. Dari situ, Bribka Sutrisno pun mendapatkan masukan agar terjun ke dunia wayang. Bribka Sutrisno pun akhirnya belajar kepada sang maestro dalang kondang Ki Anom Suroto. Bribka Sutrisno juga sudah diangkat anak oleh Ki Dalang tersebut. Tidak hanya itu, Bribka Sutrisno juga sering berdiskusi dengan para dalang di Solo Raya. Bahkan sudah diberi nama panggung yakni Ki Anom Sutrisno. Bribka Sutrisno menuturkan bahwa saat belajar wayang, jika ada kurangnya, dikoreksi langsung oleh dalang kondang Ki Anom Suroto. Bribka Sutrisno juga telah berpentas di beberapa daerah dengan diiringi personil pengiring gamelan Jawa. Untuk regenerasi, Bribka Sutrisno juga mengajar dalang di sanggar dari tingkat SD hingga SMA agar budaya wayang kulit ini tidak pupus oleh zaman. Tidak hanya itu, di sekolah wilayah binaannya, khususnya tingkat SMP dan SMA yang terdapat gamelan, Bribka Sutrisno juga mengajar seni karawitan di sekolah tersebut. Sementara itu, desa di wilayah binaannya juga mempunyai gamelan wayang sendiri dan Bribka Sutrisno juga mengajarkan seni karawitan kepada masyarakat. Tidak hanya saat pentas, Bribka Sutrisno juga sering mengenakan belangkon saat bersosialisasi dengan masyarakat. Dengan adanya simbol komunikasi budaya yang dilakukan oleh Bribka Sutrisno, masyarakat merasa lebih dekat dengan personil Babin Kamtipmas Desa Sumberrejo tersebut. Tidak hanya itu, Bribka Sutrisno juga memelopori pendirian Paguyuban Dalang Bayangkara atau Padangkara yang beranggotakan semua dalang yang berprofesi sebagai personil kepolisian. Tim Liputan Polri TV.
Jika Anda mudik ke Jawa Timur, keindahan Pantai Balai Kambang salah satu pilihan tempat wisata saat Anda berkunjung ke Malang. Pantainya sangat indah, ditambah lagi dengan fasilitas wahana yang lengkap yang bisa memanjakan para wisatawan. Seperti apa keindahan pantai di sana? Kita simak informasi berikut ini. Keindahan Pantai Balai Kambang salah satu pilihan tempat wisata ketika Anda berkunjung di Malang, Jawa Timur. Pantainya sangat indah, ditambah lagi lengkapnya fasilitas yang tersedia. Yang menjadi daya tarik dari Pantai Balai Kambang adalah keberadaan sebuah pura yang merupakan tempat beribadahnya umat Hindu. Pura tersebut terletak di Pulau Ismoyo yang bernama Pura Amartajati yang masih sering digunakan hingga saat ini. Karena lokasi puranya yang menjorok ke arah laut, banyak pengunjung yang menyandingkannya dengan tanah lot yang ada di Bali. Karena lokasi puranya yang sama-sama berada di atas batuan karang dan memiliki keindahan laut yang tak diragukan lagi. Pantai Balai Kambang secara administratif berada di Dusun Sumber Jambe, Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Malang, Jawa Timur. Keindahan Pantai Balai Kambang sudah tidak diragukan lagi. Hamparan pasirnya yang putih serta cukup landai, birunya laut dipadukan dengan deburan ombak yang cukup kencang. Jika dilihat melalui peta yang ada, Pantai Balai Kambang memiliki 3 pulau yang berdiri di atas batuan karang. Pulau-pulau tersebut bernama Pulau Ismoyo, Pulau Anoman, dan Pulau Wisanggeni. Di sekitar Pantai Balai Kambang tumbuh pepohonan yang cukup rindang. Maka tak heran jika banyak keluarga yang memilih untuk berpiknik di bawah teduhnya pohon. Tanah lot versi Jawa Timur ini memang layak untuk kamu kunjungi dan cocok untuk dijadikan tempat me time bersama keluarga tercinta. Pura Amartajati merupakan daya tarik utama dari Pantai Balai Kambang. Lokasinya yang berada di sebuah pulau karang sangat memikat para wisatawan. Kamu bisa mengunjungi pura dengan terus berjalan kaki ke sebelah kanan. Nanti kamu akan melewati sebuah jembatan yang kamu lihat di area pantai. Dilanjutkan dengan naik beberapa anak tangga hingga akhirnya kamu tiba di depan pura. Banyak wisatawan yang berfoto di sekitar pura, apalagi pemandangan dari sini terlihat sangat mengagumkan. Selain Pura Amartajati, di sekitar Pantai Balai Kambang juga terdapat sebuah makam seorang ulama yang berasal dari Jogja yang bernama Syekh Abdul Jalil. Terdapat daya tarik lain yang ada di Pantai Balai Kambang, yakni bermain flying fox dari Pulau Ismoyo menuju pesisir Pantai Balai Kambang. Kamu akan bergelantungan di atas lautan dengan melaju pada sebuah tali yang memanjang. Itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan dan seru banget pastinya. Selain keseruan yang memacu adrenalin tersebut, di sini banyak pula pengunjung yang mengadakan camping bersama di atas hamparan pasirnya yang lembut. Serta ada pula pengunjung yang bermain layang-layang di sekitar pantai. Selain memiliki hempasan ombak yang cukup kencang, pantai ini juga memiliki rip current, yakni arus balik yang terbentuk akibat arus datang tegak lurus garis pantai dan menemui garis pantai yang melengkung. Presisi Siang segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui Operasi Ketupat 2023,
Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik, sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih Pak, Bu? Pak Randy, iya mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Randy. Ayo kita mainnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Kelompok Gamelan Jawa University of California, Berkeley mengadakan pementasan wayang kulit menampilkan musisi tamu dan dalang dari Indonesia. Bersama anggota gamelan, mereka menampilkan pentas wayang kulit berjudul Perjalanan Cinta, Rama dan Sinta. Hari masih sore, namun gedung Hearst Hall di University of California, Berkeley atau UC Berkeley sudah dipenuhi penonton yang ingin menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Pementasan diiringi kelompok gamelan Sari Raras yang berbasis di universitas ini dan telah berdiri selama 45 tahun. Berbeda dengan di Indonesia, pertunjukan wayang kulit yang biasanya dapat mencapai 8 jam, sore ini dipadatkan menjadi 1,5 jam. Seperti dijelaskan Midianto, dosen karawitan di UC Berkeley yang juga pendiri Gamelan Sari Raras. Ini kontemporer gaya perguruan tinggi, gaya institusi Solo. Jadi wah jauh sekali. Itu 1,5 jam musikalnya terus, ceritanya terus, kita tidak berhenti. Luar biasa. Menghadirkan 4 musisi tamu dan dalang dari Indonesia, pementasan yang kembali dilakukan secara live pasca pandemi, memberi pengalaman berbeda bagi anggota gamelan yang seluruhnya adalah warga Amerika. Salah satunya adalah Lisa Ho yang telah tampil lebih dari 10 kali dengan gamelan Sari Raras. Oh, it was so different to play with these professional musicians who knew what to do. The level of skill is so amazing. Mereka menambah semangat dan the level of the music goes way up. To hear several Indonesians play gamelan together is very, very different. It's a completely different experience. Kemampuan dalang Ki Gunarto Guno Talijendro mampu membuat penonton larut mengikuti kisah perjalanan cinta Rama dan Sinta walau dibawakan dalam bahasa Indonesia. Ben Brunner, mantan profesor etnomusikologi di UC Berkeley dan pendiri Gamelan Sari Raras, mengajak penonton untuk memahami pertunjukan seni tradisional Indonesia ini. I invite people to watch from the shadow side, but also to come on the stage to see how the puppeteer is working, how the dalang is working with the puppets, and so they can see the musicians. I tell them to expect a lot of variety in the music, but also to pay attention to the visual. Tristan Beltrami, mahasiswa UC Berkeley yang mengambil kuliah gamelan, terkesan dengan pertunjukan wayang kulit. I thought it was amazing. It's very cool, very cool. Very different from other music I've heard. It's very unique, like compared to other music I've studied. The way that dance and theater and music is integrated, it makes it very fun to watch. Walau awalnya sempat ragu, namun sambutan meriah para penonton membuat dalang Ki Gunarto merasa puas dengan kolaborasi ini. Jadi saya terkesan sekali karena orang asing saja mencintai budaya kita dan mereka antusias. Nah ini pesan saya kepada generasi muda Indonesia, ya jadi jangan kalah karena ini budaya kita harus lebih mendalami daripada mereka. Jangan sampai nanti kalau kita belajar malah kita datang ke sini kan gitu. Harapan kita begitu. Dari Berkeley, California, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Presisi siang hari ini. Saya Lydia Solo, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.